Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Rizky Ramadan. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai lab scanning for SMB vulnerability. Jadi di sini itu terdapat tujuannya itu Enum for Linux is a tools for enumerating information from Windows and Samba. Samba is an application that enables Linux and Apple clients to participate in a Windows network. It enables non-Windows clients to utilize the server message block SMB protocol to access file and print service. Samba server can participate in a Windows domain both. Jadi di sini Enum 4 Linux ini sebagai sebuah alat tools lah istilahnya untuk enumerasi informasi dari Windows dan Samba. Jadi Samba itu sebuah aplikasi yang memungkinkan klien kali Linux dan Apple ya di sini untuk berpartisipasi dalam jaringan Windows. Sama juga memungkinkan ya. It's enable non-Windows client to utilize It's enable non-Windows client to utilize the server message block SNB. Jadi kepanjangan SNB ini server message block. Sama juga memungkinkan klien non-Windows ya di sini untuk menggunakan protokol server ya. Jadi guna mengakses layanan berkas dan cetak di sini ya, file and print service. Jadi di sini tuh labnya itu kita akan menyelesaikan mengenai penggunaan peluncuran Enum for Linux dan menjelajahi kemampuannya, dan untuk mengidentifikasi komputer yang menjalankan SMB. Lalu Enum Linux ini untuk apa sih gunanya gitu, alias digunakan untuk menghitung pengguna dan berbagai berkas jaringan ya. Jadi di latar belakang sini, purely secure and managed Windows server network are high security risk. Jaringan server Windows ya kurang aman dan terkelola di sini merupakan risiko keamanan yang besar. Jadi penetration tester must uncover any vulnerability in file and print sharing function that can leave an organization vulnerable to attack. In this activity, you will explore the capability of the Enum for Linux tool to enumerate user and file sharing information from Samba server. Finally, you will use the SMB client utilities to transfer file between system. Jadi di sini tuh penguji harus penguji itu jadi penguji penetrasi itu harus mengungkap sebuah kerentanan apapun dalam fungsi berbagai berkas dan cetak yang dapat membuat organisasi itu rentan terhadap serangan. Jadi dalam aktivitas ini kita akan mengeksplorasi bagaimana sih kemampuan alat Enum for Linux ini untuk menghitung informasi penggunaan dan berbagai berkas dari server sampai. Jadi di dalam instruksi ini tuh kita akan meluncurkan
enum for Linux and menjelajahi kemampuannya ya. Jadi kita akan pertama itu load kali Linux using the username kali and password. Ini jadi kita akan buka user kali Linux ya, udah ya, akan login dengan kali. Oke, jadi kita sudah buka kali Linux ya. Most enum for kali Linux command must be run as root. So use the sudo su command to obtain persistent root access. At prompt, enter the command to view enum Linux help file. Jadi di sini tuh sebagian besar perintah enum Linux harus dijalankan sebagai root ya. Jadi itu kita buka terminal, lalu kita ketikkan perintah sudo. Ketikkan perintah sudo su untuk masuk ke rootnya. Nah, jadi kita sudah mendapatkan akses root ya. Lalu kita ke perintah enum help. Yang dimana? Di sini tuh ketika kita ketikkan enum help itu error karena terdapat kesalahan di tanda petik ya. Jadi di sini bisa kita lihat banyak komen ya. Jadi di sini kita bisa membuka berkas bantuan untuk sintak dan opsi yang tersedia untuk menghitung informasi host dan server pada jaringan yang menggunakan SMB ya di sini. Jadi enum for Linux itu dia mengharuskan Samba diinstal pada sistem host. Jadi dalam hal ini komputer itu komputer kali Linux nih akan bergantung pada utility Samba bawaan ya. Many terms used in Windows and SMB function may not be familiar to you. Mungkin di sini
banyak istilah yang digunakan dalam fungsi Windows dan SMB yang mungkin yang tidak familiar lah, yang asing bagi kita. Jadi untuk output tampilan keluaran ya, perintah enum kali Linux mungkin sulit dipahami pada awal. Gunakan use an internet search engine to find definition to term list. Jadi gunakan mesin pencarian ya di sini. Kayak bisa gunain AI lah, karena kan zaman sekarang ada AI ini yang bisa bantu kita. Lalu di sini kita diarahkan ke part 2 untuk memindai network atau jaringan virtual untuk menentukan target potensial ya. Scan the virtual network to find potential target. One way to identify potential target for SMB enumeration is to examine the open ports. In an earlier lab, you use nmap to find and enumerate open port on target system. Comment open port on SMB server. Jadi di sini salah satu cara untuk mengidentifikasi targetnya ya, itu potensial untuk enumerasi SMB. Dengan memeriksa port yang terbuka ya di sini lab itu di dalam lab sebelumnya itu kita menggunakan nmap untuk menemukan dan mengenumerasi port yang terbuka pada sistem target. Jadi port yang terbuka umum pada server SMB itu yang bisa kita lihat ya, TCP ini ada di sini. Jadi the virtual network are included in the virtual kali Linux ya sini, virtual machine kali Linuxnya di dalam Docker containers. Use the nmap as an command to find the service available on host in the IP virtual network. Di dua jaringan virtual di sini yang disertakan dalam kali Linux virtual machine-nya dengan kontainer Docker. Jadi gimana ya? Jadi di dalam dua jaringan virtual machine ini disertakan the virtual network are included in the Kali VM with Docker containers. Jadi tuh virtual dua jaringan virtual yang disertakan dalam virtual machine Kali Linux menggunakan Docker dengan kontainer Docker ya. Jadi dengan menggunakan perintah nmap -sn untuk komen ya, itu menemukan layanan yang tersedia pada host jaringan IP 172.17.00 dengan catatan sini sudo is not required if you execute the sudo command above. Jadi sudo tidak diperlukan jika kita menjalankan perintah sudo di atas ya. Oke. Mungkin kita tunggu ya.
Mungkin di sini dia itu agak lama ya. Jadi dia akan nge-scan ya. Ada apa aja sih di dalam sini? Nah, ini lagi ngejalanin ada. Mungkin mungkin karena kita tidak familiar dengan ini, kita coba tanyakan ke ChatGPT. Dan nah, oh jadi dia itu lagi meng-scan jaringan yang hidup apa enggaknya. Oke, kita salah. Jadi ternyata dia looping karena /24 nya itu kurang lengkap ya komennya. Maaf, terdapat kesalahan ya. Jadi di sini bisa kita lihat ya TCP port-port yang ada di SNMP-nya, SNMP. Nmap maksudnya, sorry. Nah di sini kita
terdapat laporan hasil scan ya dengan informasi yang didapatkan. Jadi itu kita what does Nmap reveal about house on? Jadi conduct Nmap min sn scan on the. Di sini kita akan lakukan pemindaian dengan IP segini ya. Pada ya. Kita tunggu ya. Jadi di sini kita bisa fungsinya apa ini? Mungkin saya kurang paham ya dengan hasil outputnya, mungkin bisa kita tanyain ke ChatGPT. Jadi untuk firewall ya deh. Jadi intinya itu dia melakukan scan pada semua IP di subnet sini ya. Itu mencari host yang hidup yang mungkin terbuka dan firewall tidak hidup ya. Simple lah gitu. Mungkin kita akan part 3 ya. Use enum for Linux to enumerate user and network file share. Yang dimana gunakan enum kali Linux itu untuk menghitung pengguna dan berbagai berkas jaringan. Di pada langkah pertama itu perform an enum for Linux scan on target IP 172.17.02 di sini ya. Jadi di dalam langkah pertama itu kita gunakan 1C ya. Langkah 1C opsinya di sini ya. Jadi bisa ngetik jadi saat opsinya itu kita menggunakan pemindaian IP menggunakan enum. Itu ada beberapa opsi yang perlu kita gunakan, yaitu dengan min-u sgpi ya di sini. Jadi U itu untuk find configure user. Jadi fungsi itu menemukan pengguna yang dikonfigurasi. S itu get a list file share. Jadi untuk mendapatkan list sebuah file ya dari berbagai file. Get a list of the group and their member.
Jadi di sini fungsi min g itu untuk mendapatkan list sebuah daftar grup dan anggotanya. Dan min p itu the list password police. Jadi kebijakan kata sandi. Dan get a list of printers itu mendapatkan printers. Get a list of printers, mendapatkan printer, daftar printer. Apa yang maksudnya? Mungkin use the enum for kali Linux min o option to list the user configure on the target satu IP, bukan IP ya, 17. Jadi untuk diingat enum Linux command ini memerlukan izin root ya ini ya, untuk dijalankan ya. Di sini kita akan menggunakan enum min u ya untuk mendapatkan daftar pengguna. Oh, di sini saya mulai paham sedikit mengenai enum. Hilang. Kita sudo, masuk ke sudo. Nah, di sini bisa kita lihat ya berbagai pengguna. Targetnya ini RID range-nya. Dia ada apa aja sih di daftar pengguna ini? Dia menggunakan ngapain aja gitu ya. Ada games, main proxy, syslog, Oke, nah jadi output ini itu menghasilkan beberapa layer informasi. Nah, di sini karena banyak pengguna yang ditemukan, maka enum for Linux ini menggabungkan keluaran dari beberapa alat apa ini? Oh, dari sambat tools ya, alat tools itu alat ya, berarti alat sambatnya untuk menghasilkan hasil yang ringkas. Jadi jika kita akan melihat bagaimana setiap fitur digunakan, kita itu menggunakan opsi min v ya di sini. Jadi untuk mencantumkan berkas yang tersedia di sini, berbagai berkas yang tersedia, maka menggunakan perintah s ya, min s di sini untuk melihat opsi verbose. Istilah asing verbose apa jadi
bos itu mode keluaran detailnya. Jadi ketika kita main itu menampilkan banyak keluaran yang detail, hasil yang lebih banyak informasi. Coba kita buktiin ya. Oke, nah iya, ini dia banyak informasi bahwa can understand respon. Nah, ini informasi bahwa dia tidak paham dengan respon anti status network access denied listingnya. Artinya, jadi dengan V di belakang sini itu beberapa baris not the V at the beginning of some of the line of output. Ini perhatikan tanda V di awal itu menampilkan beberapa baris keluaran yang disini. Output menampilkan. Jadi mode proboscis di sini memberikan narasi tentang bagaimana hasil yang diperolehnya. Jadi sebagai contoh nih, enumeration workgroup or domain itu pada keluaran ini pada sesi ini outputnya itu akan mendapatkan nama domain menggunakan perintah nm lookup ya di sini. Oke, penetration tester may not have uncover a no username and password. Yang fungsi minpay itu ya. Jadi di sini penguji penetrasi mungkin tidak menemukan kombinasi nama atau kata sandi yang diketahui untuk melanjutkan eksploitasi mereka. Jadi dalam hal ini, dalam kasus ini tuh in this case they need to do a brute force password attack. Jadi penetrasi ini dia butuh melakukan serangan brute force pada pengguna untuk mendapatkan kredensial password yang diperlukan. It is a benefit to know the password always in place on the target. The system to structure the brute force effort. Use the enum for Linux minpay command. Jadi kita akan menggunakan perintah minpay pada scanning kali ini. Jadi itu ketika kita tahu IP bisa scan ya untuk mendapatkan kata sandi. Nah di sini selain protokol, known. Jadi username itu ada administration, guys. Nah password di sini tidak kelihatan ya. Oke, minimum password lain no, jadi tidak ada passwordnya.
di sini. Oke, sudah kita lihat. Lalu di sini masih banyak ya. Oke, langkah selanjutnya itu perform a simple enumeration scan on target 10.6.23 ya. Jadi enum for Linux has option the combine the USGPRO and NI option into on combine. This requires using the min-a argument. The option quickly perform multiple SMB enumeration operation in one scan. Jadi di sini enum memiliki opsi yang menggabungkan opsi USP perintah ya di sini. Jadi menjadi satu perintah yang banyak perintah ini. Jadi untuk menggabungkan semua perintah ini memerlukan penggunaan komen atau argumen ya tepatnya, bukan komen min-a. Jadi opsi ini mencepat menandakan dengan cepat menjalankan beberapa operasi enumerasi SMB dalam satu pemindaian. Jadi gunakan perintah enum untuk melakukan pemindaian hasil perform a scan the potential Samba server untuk pada target server Samba yang potensial. Jadi kita gunakan komen ini. Nah, di sini bisa kita lihat beberapa keluaran outputnya masih berjalan. Nah, di sini yang grup IP segini jadi terdapat password informationnya ya, minimum password untuk domain graph main itu minim passwordnya 5. Nah, jadi di sini kita dapat banyak informasi terkait data yang ada itu. Jadi di dalam perintah untuk printers min-i ya, itu tidak ada hasil output sama sekali dia. Bisa kita lihat no printer return. Oke, mungkin selanjutnya itu SMB client is jadi kita akan menggunakan SMB client untuk transfer file between system, antar sistem berarti. Gunakan SMB client untuk mentransfer berkas antar sistem. Between itu mana arti? SMB client is an component of Samba that can store and retrieve files similar to an FTP client. You will use SMB client to transfer a file to target system Jadi SMB client ini komponen Samba yang dapat menyimpan data dan mengambil berkas dengan klien FTP ya. Kita akan menggunakan SMB client ini untuk mentransfer berkas ke sistem target.
di sini targetnya. Jadi create a text file using the get command name file bed file txt. Untuk nama file itu bed file txt, dan pesan ya yang ingin disampaikan, contohnya itu this is a bed file was used. Oke, kita target. Jadi take a look at the option of variable with assembly client using the command assembly client help. Jadi untuk melihat pilihan yang tersedia, komen apa sih yang ada di assembly client itu menggunakan assembly client help. Nah di sini tapi cat ini cukup lama ya. Oke, kita Ctrl C, kita lihat. Oh, bukan ini. Assembly client ya. Kita bisa lihat banyak ya, kita banyak opsi komen yang bisa kita gunakan. Nah, jadi itu ketika kita menggunakan assembly kita selanjutnya tuh lihat nih, use the assembly client min-l command. Jadi gunakan perintah assembly client min-l untuk menampilkan daftar share pada host target ya. Perintah ini akan menghasilkan this command produce a similar output, menghasilkan output yang mirip dengan perintah enum for Linux ya. Langsung kita coba. Nah, ini dia diminta masukkan pasportnya. Ketika diminta kata sandi itu, kita akan melihat alamat yang tertera di sini. Oke, selanjutnya connect to temp server using the assembly client command. Jadi hubungkan ke share temp ya di sini untuk menggunakan perintah assembly client dengan nama share dan alamat IP-nya. Oke, lalu ketika kita udah masuk ke assembly itu kita ketikkan put bed file. Oke. Nah, jadi dia fungsi put ini menaruh ya. Jadi dia menaruh file ke dalam ini. Ketika kita sukses itu kita perintah. Nah di sini banyak kali direktori yang ada. Mungkin kurangnya ya di sini prakteknya.
Mungkin di sini agak susah sih tentang IP. Jadi kita harus benar-benar tahu, mengerti sedikit lah tentang apa yang dilakukan itu. Mungkin mohon maaf ya apabila saya ada salah kata atau penjelasan yang kurang detail. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.